Kalau Anda tidak ke masjid, karena Anda itu takut. Kalau nanti saya ke masjid, jangan-jangan saya ini OTG. Saya ini orang tanpa gejala, kemudian saya menularkan. Lalu ada orang mati gara-gara kamu, berarti kamu juga membunuh orang itu. Siapa yang biasa ke masjid, hari ini tidak ke masjid, maka dia tetap dihitung ke masjid sekalipun sholatnya di rumah. Oh, ada solusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, partisipan dari acara ini yang sangat saya hormati, yang sedang bekerja ataupun sedang istirahat dimanapun Anda berada. Saya diminta berbicara tentang bangkit dengan jarum jahit. Ya. Mengapa saya katakan kita harus bangkit, ini harus bangkit? Sebab hari ini tidak ada orang yang tidak kehabisan tisu mengusap air mata, yang tidak ada. Semuanya, Pak. Tidak ada. Semuanya. Tapi Bapak jangan gelisah ya. Jangan gelisah. Allah kalau mau menghilangkan, hari ini bisa. Jam ini bisa. Allah Maha Kuasa kok. Jadi saya tegaskan, kalau Allah mau, ya, jam ini apa sih besarnya kekuatannya virus ini? Ya Allah. Tapi mengapa Allah belum mengusir virus ini? Karena masih mencari hari yang terbaik. Kapan itu? Kapan virus itu dihilangkan? Jadi Allah tahu. Allah sudah mendengar doa Anda loh. Nggak ada suara semut aja yang berjalan itu didengar kok. Apalagi suaranya orang-orang baik-baik begini. Suaranya teman-teman semua yang puasa siang hari, malam hari, tahajud, masa nggak didengar Allah? Itu tidak mungkin. Nah, kenapa belum dikabulkan? Ya, biar aja, itu tugas kita tuh ikhtiar. Ikhtiar. Kita tunjukkan. Tunjukkan kerja kita bahwa Allah sudah mencium bau keringat kita. Lalu katakan dengan doa supaya Allah dengar suara kita. Setelah itu tugas kita apa? Itu sudah di luar ranah kita. Kapan Allah memberi? Apakah Allah kemudian mengganti dengan yang itu urusannya Allah. Jadi tugas kita jalan aja terus, kita jalan ikhtiar sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah ini. Nah, kemudian kita berdoa. Sudah wilayah kita sudah selesai. Pokoknya kita harus berkeringat. Allah mencium bau keringat kita. Dan seluruh keringat kita itu, keringat teman-teman semua yang berjuang ini, itu dihargai Allah, diganti besok dengan mutiara-mutiara surga, parfum di surga. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ma'idah ayat 32. Saya ambil aja, tolong digarisbawahi aja. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa? Nah itu. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa? Dinilai Allah sama dengan menyelamatkan seluruh generasi manusia. Islam ini bukan sembarangan. Di sini dikatakan siapa yang menyebabkan orang mati, ya, karena kecerobohan, ya, karena kecerobohan, sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi Islam ini tidak seperti dituduhkan orang-orang jahat itu, bahwa Islam itu adalah agama yang memandang murah nyawa manusia. Enggak ada itu. Ini loh. Bahkan ayat ini ketika saya di Inggris dulu, justru dikutip oleh orang non-muslim untuk mencari bantuan dana tsunami. Ayat ini yang dikutip. Non-muslim itu cari dana untuk tsunami itu mengambil ayat ini. Luar biasa kitab suci ini. Begitu mulianya menyelamatkan satu nyawa manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Kalau Anda tidak ke masjid, karena Anda itu takut. Kalau nanti saya ke masjid, jangan-jangan saya ini OTG.
Saya ini orang tanpa gejala, kemudian saya menularkan. Lalu ada orang mati gara-gara kamu, berarti kamu juga membunuh orang itu. Dan ketika kamu membunuh dia itu, sama dengan membunuh generasi manusia. Jadi majelis ulama kemudian memutuskan, jangan taraweh, jangan sholat Jumat, jangan jamaah, itu dari sini. Sholat jamaah di masjid itu sunnah, menyelamatkan orang itu wajib. Nah gitulah. Jadi tidak bisa dengan logikanya orang-orang, ini masjid, ini dibangun daripada nggak dipakai, dibakar saja. Itu logika orang apa? Takmir tidak punya hak untuk menutup masjid. Ini diskusi sudah di seluruh dunia begini, takmir pecah di seluruh dunia ini. Karena kita baru sekali ini mengalami COVID gitu loh. Kata Allah, kalau kamu geger terus saya kasih jilid 2 nanti ya, itu supaya nanti terbiasa dengan perbedaan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, ini ayat yang sangat penting. Apalagi ini Ramadan, subhanallah. Bapak, Ramadan itu kalau bulan itu hanya melawan hawa nafsu saja, itu skornya udah tinggi loh. Nah sekarang kita ini paralel loh, melawan nafsu plus melawan corona. Lailatul Qadar itu nggak ada corona saja, itu 1000 bulan loh. Nah, kita ini tidak tahu dinilai Allah berapa. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bekerja, usaha, berdoa, dan biarkan Allah yang memiliki hak untuk memilih hari kapan dan untuk memilih. Jangan memaksa-maksa Allah, ya, jangan. Apalagi berdoa, ya Allah kabulkan doa saya yang akhir Juni ya Allah. Lu enaknya itu gimana? Allah dikasih deadline. Saat ini mungkin kurva di Indonesia itu terkait pandemi COVID itu belum menunjukkan arah yang flat. Ya. Masih menunjukkan kenaikan, termasuk yang di Jawa Timur. Tentunya kita nggak tahu berapa lama kaitannya dengan hal itu, bagaimana kita bisa bersabar terhadap kiat-kiatnya Pak Prof. Kita semua bisa bersabar menghadapi pandemi seperti saat ini. Baik, ada pertanyaan dari Pak Dodo bahwa bagaimana kok landai ini, apalagi flat landai ini tentang jumlah yang kena COVID ini. Kita harus sabar yang bagaimana? Sabar itu ada 2 toh. Jadi sabar pasif dan sabar dinamis. Sabar aktif dan sabar aktif. Kalau sabar pasif itu ya menyerah aja, ya sudahlah, mau ya sudahlah, nanti sendiri kena panas, kena musim panas, mati ya takdir. Itu namanya sabar pasif. Itu kan orang Islam benar. Bukan. Sabarnya aktif, sabar yang menerima kenyataan sebagai sebuah realitas sesuatu, melakukan sesuatu di masjid yang itu ada protokol, itu namanya usaha yang sungguh-sungguh. Sekarang tidak boleh mudik, ya sudah tidak mudik, ya kan gitu. Tidak mudik ya mudik, itu namanya yang kita lakukan. Secara saya kira menurut teori itu tidak ada yang bisa bisa mengatasi kecuali memang social distancing toh, penjarakan ini. Jarak itu saya kira itu di mana-mana. Di negara yang termaju pun begitu, di Amerika ya begitu, di Spanyol ya begitu, semuanya. Jadi kesabarannya bagaimana adalah kesabaran yang aktif, kesabaran yang kita lakukan sesuatu. Jangan berpikir Anda tertular, tapi berpikirlah bahwa Anda jangan yang menularkan itu. Jangan berpikir untuk menyelamatkan nyawa Anda terlebih dahulu. Nomor 1, selamatkan nyawa orang lain. Itu. Kalau orang itu sudah punya prinsip ini, sehingga perlu kehati-hatian. Insya Allah lah Pak, itu bisa landai. Nah, kita juga memahami lah aparat kita ini memang kasihan juga itu. Kasihan aparat kita itu serba dilema tuh Pak, itu kita pahami dengan berbagai macam kondisi sosial. Tinggal di rumah, mamanya. Di rumah mana Pak? Rumah saya itu kecil. Rumah makan di situ, ruang tidur di situ,
ruang sholat dari situ, Pak. Nggak ada, saya tinggal di rumah mana, Pak? Ya toh, Pak, ya, gitu. Nah, dan sebagainya. Jadi kesabaran adalah kesabarannya aktif yang kita kehendaki. Saya kira dokter-dokter kita sudah hebat semuanya. Pemimpin kita itu sudah belajar dari berbagai negara. Mengapa tidak lockdown? Mengapa harus yang dipilih dari PSBB? Mengapa itu? Saya kira itu mereka itu punya pertimbangan yang sangat matang. Ulama-ulama kita memutuskan itu juga istikharah, Bapak. Rapatnya berhari-hari. Mencari dalil sana, ulama itu kumpulkannya, logika-logika itu dimuntapkan semuanya dalam forum sebuah fatwa. Jadi jangan kemudian membuat fatwa-fatwa yang itu seperti Anda itu melebihi pinternya, melebihi ulama-ulama di Indonesia. Saya kira gitu, Pak, ya. Oke, next. Apakah corona ini merupakan ujian bagi kita atau merupakan musibah? Dari Andika Satya Pratama, cabang Karimun Jawa, Surabaya Karimun Jawa. Yang tegas saja. Fitnah apa itu, corona itu azab atau rahmat gitu loh. Itu? Iya, Pak. Oke. Sekarang gini, nggak ada yang tahu, ya. Kalau Anda menyebut azab, berarti Allah lagi marah. Paham? Berarti Anda berpikir negatif kepada Allah. Tapi kalau Anda bicara rahmat, Allah sedang mengasihi kita. Berarti Anda berpikir positif kepada Allah. Sekarang kita tinggal milih. Bapak milih yang mana? Iya toh? Ini soal keyakinan. Bapak pilih yang mana, Pak? Positif toh, berarti rahmat. Lah rahmat kalau bisa sakit-sakit begini. Ingat saya tadi, kasih itu tidak mesti yang tidak diberi sakit sebentar, lalu kemudian rahmat yang panjang. Kuliah itu sakit loh, ya tugas. Apalagi kuliah kayak semua kuliah itu tetap muka ganti tugas. Tanya anak saya itu sampai bengep itu. Nggak keluar dari kamar itu. Pertemuan susah, Zoom susah, Google Meet susah. Akhirnya apa? Ganti tugas lagi. Jadi kalau kuliah normal itu tugasnya hanya satu. Sekarang itu tugas. Kan sampai HP-nya ngadat, pulsanya juga enggak semua. Nah kok begitu? Iya. Bersusah-susahlah nak. Penogen. Jangan pikir sesuatu kalau Anda itu belum dapat yang ini. Melalui COVID ini tidak sedikit orang yang bisa cerdas. Ya kayak gini nih, Zoom kayak gini nih. Ini cerdas gara-gara begini. Saya mengerti ini satu. Yang kedua, banyak juga ini orang yang nggak jadi cerai gara-gara kena COVID. Gimana kok di rumah ya mana terus aja terusnya betul. Semuanya. Ada yang rahmatnya Allah juga gara-gara Zoom ini seorang suami itu belajar hafalan ayat Al-Quran. Dulu yang bisa kan ina atau ina. Setiap ke masjid dengarkan ayo ke masjid. Karena sekarang setelah jadi imam sekarang ina atau ina terus anaknya bilang ina atau ina. 20 rakaat Pak. 20 surat toh. Oke, saya kira begitu ya. Oke. Selanjutnya Pak, dari Bapak Roli Fahrullah, Asisten Deputi Keuangan Kantor Wilayah Jawa Timur, hikmah apa yang bisa kita ambil dari adanya virus corona? Karena sekarang menjadikan umat muslim tidak dapat melaksanakan sholat di masjid dan tidak dapat melaksanakan umroh. Begini Bapak sekalian ya, tadi saya katakan bahwa misi Islam datang ini adalah untuk penyelamatan nyawa. Tolong dicatat itu. Seluruh ibadah yang mengganggu nyawa itu harus dibuat pola baru. Tadi yang membaca Quran kita tadi sudah membaca Al-Baqarah 28 bla bla bla, ya. Di situ ada kata-kata, siapa yang sakit jangan berpuasa. Mengapa? Kalau berpuasa tambah sakit berarti Islam datang itu membuat orang sakit. Anda sakit kemudian puasa terus mati syahid. Enggak. Itu goblok itu. Karena Islam enggak ada solusinya. Kalau kamu sakit, maka jangan berpuasa, nanti saja diganti setelah Ramadan. Nah kan gitu. Jadi ketika kamu sakit, jangan berdiri sholatnya. Ya, Pak. Haji jangan dilakukan, buat pertaruhan nyawa. Maka haji itu wajib ada istitoah. Istitoah itu ada kemampuan untuk ke sana dalam keadaan aman. Jadi
umroh pun dibatalkan dan sebagainya. Sekarang bagaimana? Gini loh Bapak sekalian, yang kita bawa besok mati itu bukan masjidnya, yang kita bawa mati besok itu bukan Ka'bahnya, tetapi hati. Hati ini, hati. Bapak, Allah tahu kalau Bapak lagi gelisah dipisahkan dari masjid ini. Tahu Pak, karena kita sudah bersumpah, kita tidak akan pisah dengan masjid kecuali kematian. Kalau kita sekarang dipisahkan begini, Allah tahu. Allah tahu itu. Kita ini hampa hidup kita ini. Seperti, karena nggak ada charger masjid sama sekali. Allah tahu juga. Nah, itu ada rumus. Allah mengatakan dalam Rasulnya itu, siapa yang sakit, maka tetap diberi pahala, seperti ibadah yang dilakukan sebelum sakitnya. Coba toh. Siapa yang biasa ke masjid, hari ini tidak ke masjid, maka dia tetap dihitung ke masjid sekalipun sholatnya di rumah. Oh, ada solusinya. Oke. Terima kasih kesempatannya, Pak Profesor. Menarik sekali tadi di awal Bapak mengatakan bahwa membunuh seorang manusia itu akan membunuh seluruh umat manusia. Itu membuat hati saya bertanya-tanya, Pak Profesor. Mohon pencerahannya, Bapak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Iya Pak, jadi itu gini loh Pak, jadi itu di situ dikatakan di dalam ayat 32 tadi itu, siapa yang membunuh orang tanpa prosedur yang benar, kalau itu karena hukuman tidak apa-apa, ya toh, itu nafsin binafsin, karena kamu membunuh orang dibunuh, ya itu, atau dalam perang, itu. Tapi kalau di dalam tidak ada alasan-alasan yang benar, tiba-tiba karena nafsu kita membunuh, ingat kamu itu membunuh anak cucunya, itu loh. Kejahatannya luar biasa. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan juga, di dalam surat An-Nisa dikatakan, siapa yang membunuh orang Islam, di situ tuh hukumannya, maka Allah marah, Allah melaknat, Allah tidak akan menyapa, Allah akan memasukkan neraka selama-lamanya. Begitu nyawa itu. Oke, silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Dari Zulfikar Suta. Assalamualaikum Profesor Ali. Bagaimana kita membangun sifat qanaah saat pandemi COVID seperti ini? Qanaah. Jangan qanaahnya saja itu ya. Makanya dikurangi ya demi orang lain. Subhanallah. Makanan di dunia masih banyak. Makanan tidak hanya nasi loh. Soal qanaah itu jangan nunggu waktu COVID toh. Qanaah itu harus menjadi bagian dari kita. Qanaah itu ada qanaah yang pasif, ada qanaah yang aktif, dibedakan itu. Muslim itu qanaah yang aktif. Jadi begini, qanaah itu artinya nerima ing pandum dalam bahasa Belandanya. Artinya tuh, ya oke, sekarang saya ini butuh uang 1 juta, tapi hari itu kok saya diberi 100.000, ya, maka saya merasa senang dengan yang 100.000 ini. Ini namanya qanaah. Tapi kita tidak boleh qanaah pasti begini. Setelah qanaah ini, kalau saya kemudian supaya saya dapat 1 juta, saya harus melipat gandakan kerja saya harus mencari teori-teori baru. Saya harus belajar pada orang yang bisa hari itu dapat 1 juta. Itu namanya aktif itu loh. Nah kalau orang Islam itu kok hanya dapat 100.000, ya sudah dari Allah. Lah tidak usah lagi. Sudah ada takarannya Mas. Loh, begini loh teman-teman sekalian. Anda ini bekerja jangan diniati untuk diri sendiri. Jangan diniati untuk keluarga. Mintalah kepada Allah. Berikan aku rezeki yang banyak. Supaya aku bisa menyelamatkan teman-teman saya. Supaya aku bisa menghajikan guru-guru ngaji se-Indonesia. Cita-cita itu yang besar gitu. Nah kalau doamu begini. Berikan aku rezeki Allah cukup untuk keluarga. Akhirnya melarat sampai. Cuma cukup untuk keluarga, tapi berikan aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa menghidupi 1 juta keluarga. Nah, itu keren. Itu. Ya. Supaya bisa qanaah ya dilatih sedikit-sedikit. Maaf, saya beritahu, orang baik itu bukan orang baik yang hanya menjauhi dari yang dilarang, tetapi menjauhi sesuatu yang boleh tapi tidak baik. Paham tak itu ya? Jadi saya makan itu bisa saja lebih dari 10 sendok. Tapi kalau lebih dari itu, jangan. Karena berarti lebih dari kebutuhan tubuh. Dan itu adalah investasi penyakit. Toh? Nah itu namanya bisa mengatur itu. Silakan Mas.
Prof, saya mau bertanya, saya Dimas dari Kanwil Jatim. Prasangka itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana caranya untuk kita, terutama saya sendiri, itu agar menjauhi prasangka buruk, baik itu kepada sesama umat ataupun kepada yang lainnya. Dan juga bagaimana caranya agar kita itu bisa menyikapi orang yang berprasangka buruk kepada kita. Padahal secara itunya kita tidak melakukan hal tersebut. Sudah ya? Insya Allah sudah. Sebenarnya pelaku di dunia itu hanya satu, kecuali Allah. Ya, hanya Allah. Paham toh? Jadi kalau ada orang yang jahat pada Anda, sebenarnya itu dikirim Allah kepada Anda untuk menguji siapa Anda itu sebenarnya. Paham toh? Maka Anda berpikir yang positif aja. Wahai Allah, aku engkau beri ujian seperti ini. Saya insya Allah lolos, insya Allah. Ada apa ya Allah engkau mengirim orang itu toyul pada saya itu. Itu toh? Itu. Jadi ada kata-kata begitu. Jadi itu Mas ya. Orang berpikir yang positif. Sekarang gini, saya tanya sekarang. Enak mana hidup ini loh? Berpikir positif apa negatif? Berburuk sangka, berbaik sangka. Enak mana? Ya sudah lah, kamu sudah tahu lebih enak kok diteruskan. Sudah tahu itu lebih enak, kenapa kok memilih yang tidak enak? Banyak masalah hidup itu bermula dari salah paham. Coba sekarang begini. Setiap hari itu dia setiap jumpa sampean itu enggak menyapa. Setiap jumpa dulu biasanya menyapa, terus hari-hari itu enggak menyapa. Pikiran sampean apa? Dan negatif, marah dia. Hah? Dia marah ke kita. Loh, padahal dia itu sariawan, enggak boleh ngomong sama dokter. Coba, Anda dosa, justru Anda berdosa kepada orang yang sedang sakit. Mestinya saat itu Anda berdoa sembuhkan dia. Dia itu sakit, nggak bisa ngomong. Ditutup gini. Kita sekarang saya beritahu, Anda ketua RT, depan Anda itu punya hajat, Anda tidak diundang. Gimana pikiran Anda? Mungkin lupa. Nah, itu cerdas itu. Itu yang cerdas. Daripada kemudian pada waktu punya hajat, RT-nya itu pergi, Pak. Saya tersinggung, Pak Prof. Kenapa? Dia itu, saya di RT, Pak. Depan rumah saya nggak diundang, saya pergi, Pak. Tahu-tahu setelah pulang, pembantunya bilang, Papa, ini undangan. Saya letakkan di dapur, Pak. Astagfirullahaladzim. Coba. Kan lebih baik ditanya di telepon, Bos, nggak diundang tak, Bos? Lu sampun, Pak De, sampun. RT nggak diundang, kualat kula lah. Dan tidak ono, tak kan pembantu sampean. Coba, enak toh. Jadi kalau sudah tahu berpikir negatif itu akan merusak kesehatan Anda, merusak rezeki Anda, itu pasti toh. Nggak ada orang sukses kalau pikirannya jelek. Jangan diteruskan. Maka belajarlah berpikir yang positif. Lanjut. Pak, lanjut. Dari Ade Prasetyo, kantor cabang Madiun. Assalamualaikum Profesor. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari Allah yang paling baik? Terima kasih. Oke. Siapa tadi? Ade Prasetyo. Ade Prasetyo. Dari Madiun. Cara mensyukuri nikmat Allah ya sudah. Cara yang sangat sederhana adalah mengucapkan alhamdulillah. Itu yang sangat sederhana. Tapi yang paling baik adalah menggunakan yang diberikan Allah itu pada jalan yang benar. Itu cara mensyukuri. Paham toh? Itu. Jadi gini loh ya. Umpamanya gini. Pak Dodo memberi saya kopiah. Bentuk ekspresi saya terima kasih berarti terima kasih Pak Dodo, saya diberi kopiah. Untuk apa loh Pak? Saya bilang gitu. Ya untuk ke masjid Pak. Oke. Lalu ketika saya mengucapkan terima kasih, ternyata kopiah ini nggak saya pakai untuk sholat ke masjid. Justru saya pergunakan itu tempatnya jagung untuk makanan burung dara. Saya itu nggak ada artinya saya ngomong terima kasih karena saya menyalahi aturan. Bukan itu harapannya. Oke, silakan yang lain. Sebenarnya pertanyaan masih banyak, Prof. Ya pokoknya karena waktunya mungkin saya tambahkan 2 pertanyaan boleh. lagi. Akan dilanjutkan doa dari Profesor.
pertanyaan lagi dari Wahyu Kutomo KCP Lamongan. Assalamualaikum Profesor Ali, mohon tips dan pencerahannya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 10 hari akhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Oke. Lailatul Qadar itu mulia. Itu. Siapa ini Pak Tommy. Pak Tommy, Masya Allah. Ustaz Tommy. Apa tadi pertanyaannya? Memanfaatkan waktu 10 hari Lailatul Qadar. Oke, Lailatul Qadar. Laila itu malam, Qadar itu mulia. Paham toh? Lah sekarang ukurannya ada lagi nih. Kalau nanti setelah Lailatul Qadar, Bapak nggak lebih mulia, berarti gagal Lailatul Qadar. Iya toh? Jangan hanya malamnya yang mulia, orangnya masih jorok. Itu. Lah bagaimana apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya wirid. Sekarang banyak bersedekah pada saat-saat begini. Itu toh? Banyak bersedekah. Sebab kalau Anda wiritan, kebaikan itu hanya untuk pribadi Anda. Itu loh. Tapi kalau kita transfer, zikir sedikit, la ilaha illallah, transfer lagi, la ilaha transfer lagi. Wah, bagus. Itu di situ. Nah, Lailatul Qadar itu adalah semalam. Jadi mulai maghrib sampai subuh gitu loh. Lah, maghrib subuh. Berarti maghribnya malam 23 umpamanya, ya. Kemudian malam maghrib itu sudah Lailatul Qadar. Sehingga kalau ada orang setelah sholat maghrib kok ketiduran sampai subuh, sudah dapat Lailatul Qadar. Paham toh? Cuma yang dilipat gandakan hanya maghribnya gitu loh. Jadi jangan diburu. Sudah datang sendiri. Lailatul Qadar diburu. Kejar kemana? Yang kita kejar itu adalah pelipatannya. Paham toh? Jadi kenapa kalau malam Lailatul Qadar kita banyak zikir, kami baca Quran, kemudian bersedekah, ngebel sana sini dan sebagainya, itu cari pelipatan kebaikan gitu loh ya. Kalau saya sedekah itu telepon, Bibi, berasnya sudah ada, kompornya yang belum ada, baik, saya transfer nanti untuk beli kompor. Wah, itu berarti amal itu sama dengan Anda itu bersedekah kompor selama 1000 bulan. Itu loh ya. Maghrib, ditambah lagi. Jadi cari pelipatannya. Oke, syukur-syukur tengah malam, ya toh? Hai Prof, Pak Ali, terima kasih. Prof, kami dari Pasuruan, Ari buat Prof. Ya Pak. Mungkin kalau di Pasuruan ini kotanya kan kota santri katanya seperti itu Prof. Nah, terus? Jadi terus terang selama ini fatwa dari MUI tentunya itu bukan sembarangan Prof. Sedangkan kami di Pasuruan juga masjid masih cukup banyak Prof yang mengadakan sholat raweh, dan tentunya di salah satu kemarin juga beberapa hari kira-kira 1 bulan yang lalu lah, itu juga disampaikan ada statement seperti ini dari salah satu ulama, saya juga lupa siapa namanya Prof. Jadi intinya di Padang Mahsyar itu ada enggak pertanyaan yang bisa kita jawabnya seperti ini. Saya dulu enggak melakukan ini, saya tidak beribadah di masjid, saya tidak lakukan itu karena saya disuruh oleh pemerintah saya. Biar dia yang bertanggung jawab. Bisa enggak kita jawab seperti itu? Karena ini kan pertanyaan ini sifatnya pribadi kepada kita, Prof. Harusnya Anda itu bisa sebagai manusia ataupun sebagai individu memiliki suatu ketetapan. Anda ikut yang sana atau ikut yang sini. Nah ini kita sebagai yang awam jadi sangat luar biasa nih tekanan batinnya, Prof, untuk mengikuti. Karena yang ngomong ini sama-sama orang yang paham tentang nuwun sewu ya, dalam tanda kutip pun memahami tentang aturan daripada Islam itu sendiri. Nah tentunya kami sebagai yang notabene awam itu jadi berada di persimpangan, Prof. Nah nanti yang mohon pencerahan, Prof, sehingga kita pun ya kalau bisa mengambil langkah itu paling tidak ya kita juga seperti Prof tadi bisa istiqomah sehingga kita Muslim tentunya kita memiliki tanggung jawab secara personal lah kita kepada Allah langsung. Mungkin itu Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemarin berbincang di New York, umumnya di situ masjid ditutup ya sudah selesai, karena sudah paham logika agama itu paham.
kedua, Bapak, pendapat yang bersifat pribadi itu terkalahkan dengan pendapat yang bersifat kolektif, Bapak. Ya, makanya tadi awal saya katakan, ini majelis ulama itu sudahlah, ada Pak Quraish Shihab, di situ ada Pak Ma'ruf Amin, ada teman-teman Pak Anwar dan seterusnya itu Pak Zainud Tauhid dan seterusnya. Itu kan loh Pak. Untuk memutuskan satu fatwa itu lama loh Pak. Apalagi menyangkut fatwa soal bank syariah itu sampai berbulan-bulan itu rapat di Bogor untuk dicari kita baru itu sampai geger berbulan-bulan keluar fatwa. Maka pendapat ulama sepinter apapun itu terkait dengan pendapat yang bersifat kelembagaan. NU sudah yes, Muhammadiyah sudah yes. Masa ulama mau dikalahkan pendapat pribadi-pribadi itu? Ya sabar, itu dikirim Allah Pak untuk ketemu Bapak. Tenang saja, ya, tenang saja. Ya biasalah Pak gitu, di mana-mana begitu. Jadi subhanallah Pak Prof, mungkin ini sentilan buat saya juga ya Prof. Jadi kita ini subhanallah sangat disibukkan dengan urusan duniawi. Jujur mungkin saya juga terlalu sibuk dengan saya minta saran. Duniawi apa? Coba saya ingin tahu duniawi itu apa? Kerja. Oke, terus? Mungkin kalau di lingkungan saya ibadah mungkin, jadi saya mungkin minta saran, tips dari profesor, mungkin versinya profesor sendiri, manajemen waktu untuk ibadah dan non ibadah yang balance itu seperti apa? Oke. Ini pertanyaan penutup, tidak main-main ini. Saya tanya, ada orang mengatakan kerja itu ibadah, setuju enggak? Ayo coba dijawab dulu. Setuju. Setelah yang Anda sebut, Anda dari ibadah itu di mana? Mungkin memperdalam Islam itu sendiri, salah satunya. Iyalah, gitu ya. Jadi jangan kemudian saya sibuk kerja, enggak ibadah, itu enggak benar. Bapak itu kerja di kantor dengan ikhlas, melayani orang dengan baik, subhanallah. Menyenangkan satu orang itu sama dengan mengundang malaikat untuk senyum pada Anda, berdoa pada Anda. Toh. Kalau saya dari datang di kantor, mestinya legalisir atau itu saya dilayani biasanya itu 1 jam. Kok ini dilayani 5 menit selesai. Dia pasti bisa kerja, bilang sama dirinya, ma, doa sampean cepet, ma, alhamdulillah. Coba, senyum manusia adalah senyum Tuhan. Apa enggak ibadah itu? Tapi saya setuju kalau nanti bagaimana menambah ilmu. Maka sediakan 1 halaman. Ya kan gitu aja toh. Sebelum berangkat baca 1 halaman. Jangan melihat WA terus-terusan. Ya, tambah goblok nanti kita ini. Betul. Sesat kita nanti. Karena kita nggak tahu itu benar apa enggak gitu loh. Anda baca, ini nanti malam Jumat Ramadan akan ada ledakan. Hadisnya begini. Anda percaya, bingung semuanya. Saya tanya pada ahli hadis, tolong dicekin, nggak ada Pak hadis itu. Kemudian karena ada ini, muncullah berita baru, di Papua ada ledakan. Ini ledakan. Ternyata ya bukan. Kita kan akhirnya diombang-ambing oleh begini, kan kita kok semakin bingung, hidup kita dibikin sendiri toh. Maka buku. Jangan lewat itu. Nggak etis tuh Anda ngomong, hadirin sekalian, saya akan menyampaikan hadis dari WhatsApp. Hadis dari WhatsApp gimana? Tapi kalau dari buku itu kan bisa diperhatikan. Siapa yang nulis? Ali. Tanya nanti. Kalau ragu itu tanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca walaupun tidak banyak selama Ramadan ini menjadi penerang hati, penghapus kegelisahan, dan petunjuk bagi kami, sehingga kami selalu berada di jalan yang benar, supaya kami bisa istiqomah, arif dan bijaksana dalam menyikapi semua kejadian. Wahai Allah, bukalah hati kami, terangkanlah penglihatan kami, dan berikan kepekaan telinga kami untuk menerima petunjuk-Mu. Jauhkan kami dari kebutaan mata hati kami. Tunjukilah kami yang benar, dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Tunjukilah kami yang lurus, tunjukilah kami yang dosa, dan berikan kami pula kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, siapapun yang berdosa di antara kami, melalui doa yang diamini orang baik-baik pada sore hari ini, ya Allah, melalui doa yang diamini orang-orang yang sedang berpuasa dan banyak bersedekah ini, Engkaulah yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Wala haman illa farrajtah. Siapapun yang sedang susah,
gelisah, maka utuslah malaikat ya Allah untuk mengusap air mata kami. Jika ada di antara kami yang mulai tak bersemangat karena masalah-masalah besar, karena pandemi ini, Engkaulah yang membisikkan firman-firman penyemangat kepada kami supaya kami bangkit kembali ya Allah. Jadikan semua yang kami lakukan ini Engkau ridhoi. Wahai Allah, bimbinglah untuk taat kepada Rasul-Mu. Jadikan kami orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi-Mu. Jadikan setiap hari Engkau dampingi ya Allah dengan Nabi-Mu kami ini ya Allah. Datangkanlah Nabi-Mu dalam diri kami. Ya Allah, harumkanlah akhlak kami semua seperti keharuman akhlak Rasul-Mu. Wahai Allah, harumkanlah nyawa kami ketika dicabut oleh malaikat Israel nanti ya Allah. Lalu nyawa kami jadi rebutan malaikat untuk dibawa ke langit dihadapkan kepada Allah. Utuslah malaikat Mungkar Nakir bertemu dengan kami dengan senyum, lalu kami dapat menjawabnya. Mudahkan sakaratul maut kami dan wafatkan kami dengan husnul khatimah. Wala saqaman ila syafaida. Siapapun yang sakit ya Allah, baik itu Islam atau tidak Islam, siapapun yang sakit sembuhlah ya Allah. Yang mereka punya masa depan yang lebih cerah. Bagi kami-kami yang sedang bekerja, bimbinglah kami bekerja yang benar, berikan kami kekuatan inspirasi, kekuatan tenaga, kekuatan pikiran untuk bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Wala hajatan illa qadaita wa yasartaha. Apapun yang menjadi keinginan kami, keinginan anak-anak kami semua, Engkaulah yang akan mengabulkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'al husna as-sa'ba sahla. Wahai Allah, di dunia ini tidak ada yang sulit jika mudah. Tidak akan ada yang berat jika Engkau meringankan. Tidak ada yang mustahil jika Engkau mengucapkan kun fayakun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Wahai Allah, kami menang dalam Al-Qur'an bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberi rezeki. Berikan kami rezeki yang melimpah, yang halal dan barokah, supaya kami bisa menyenangkan orang tua kami. Berikan kami rezeki yang banyak supaya kami bisa membangunkan rumah yang baik untuk orang tua kami, supaya bisa menghajikan, mengumrahkan orang tua kami. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa membahagiakan orang tua kami. Jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni semuanya ya Allah. Berikan rezeki yang banyak untuk kami, untuk anak kami semua ya Allah. Dzul quwwatil matin. Engkau menjadi sumber energi di alam semesta. Alirkan energimu untuk kami semuanya ya, supaya kami memiliki kekebalan tubuh dari virus yang mematikan ini. Berikan kami energi yang besar supaya kami bisa bekerja maksimal. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang paling memberi manfaat dalam kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.